Selamat pagi semuanya. Pada video kedua saya kali ini, saya akan jelaskan tentang saham dan bagaimana cara kerjanya. Ya, oke ya. Jadi, halo, apa kabar? Bagaimana kabar rekan-rekan dan adik-adik sekalian? Semoga kita diberkahi dengan kesehatan dan juga damai sejahtera ya untuk hari ini dan juga dilindungi ya. Dan saya berpesan semoga kita juga tetap semangat ya. Jadi semangat belajar dan semangat memperpandai diri sendiri untuk bisa menjadi nilai bagi diri kita dan juga bagi orang lain ya. Gitu. Oke ya, jadi untuk video saya kali ini akan saya buka dengan website dari Investpro ya. Jadi terima kasih ya sudah menuliskan buat kita semua sehingga kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud di sini ya. Dan topik kita kali ini adalah tentang saham ya, tentang pasar modal Indonesia khususnya. Di sini adalah saham dan bagaimana cara kerjanya ya. Jadi bagaimana cara kerja pasar modal saham ya, bagaimana saham bekerja dalam perekonomian dan bagaimana dengan saham kita bisa berpartisipasi dalam atau juga mendapatkan keuntungan ya, itu yang kita harapkan ya, keuntungan jangka panjang dalam perekonomian Indonesia ya, seperti itu ya. Oke, kita sebagai masyarakat ya biasa ya. Nah, kemudian yang pertama adalah di sini dikatakan, oke saya tutup ya ini ya. Oke, nah definisi dari pasar saham. Ya, jadi pasar saham atau pasar modal, ya seperti yang kita tahu dalam akuntansi ada modal ya, modal. Ya, jadi pasar saham adalah pasar dari saham-saham. Jadi artinya di situ adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual saham. Ya, jadi penjual saham dan tempat berkumpulnya pembeli saham. Jadi ada yang punya saham yang mau dijual dengan harga tertentu, ada juga orang yang ngelirik, pengen beli saham perusahaan dengan harga tertentu pula. Nah, di situ tempatnya adalah namanya pasar saham. Ya, jadi untuk yang Indonesia itu namanya adalah Bursa Efek Indonesia. Ya, Bursa Efek Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama BEI atau nama kerennya adalah IDX Indonesian Stock Exchange ya. Nah, jadi itu adalah pasar modal Indonesia ya. Nah, pusatnya ada di Jakarta ya, Bursa Efek Indonesia pusatnya ada di Jakarta ya, seperti itu. Nah, di negara lain juga ada ya bursa efek negara-negara yang lain seperti bursa efek New York, Nasdaq, dan sebagainya. Tapi saya nggak bicara yang jauh-jauh ya. Nah, kita fokus, kita bicara yang ada di Indonesia saja ya, bursa efek Indonesia ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian dalam bursa efek itu ada yang namanya di sini broker. Nah, di sini Anda lihat broker. Jadi broker itu adalah perantara. Jadi perantara tidak hanya dalam properti, tetapi juga dalam perdagangan. Ya, perdagangan saham ada yang namanya broker atau perantara. Nah, untuk saat ini dengan tahun 2022 yang sudah sangat maju dan digital, maka brokernya bisa jadi broker digital atau mungkin proses berlangsung secara otomatis ya. Jadi kalau waktu dulu ya mungkin tahun-tahun berapa puluh tahun yang lalu ya itu jual beli saham harus lewat broker atau orang ya. Tapi sekarang jual beli saham jadi cukup adik-adik dan teman-teman lakukan lewat aplikasi ya. Aplikasi lah ini salah satu contoh mungkin ya aplikasi di mana kita bisa bertransaksi saham ya jual beli saham ya gitu. Nah, di sini juga dikatakan ya bahwasannya selain di Indonesia ya, ini pasar modal tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tempat-tempat lain ya, khususnya negara maju seperti New York, Amerika, kemudian seperti juga di Hong Kong, Shanghai mungkin ya, Jerman, Rusia dan dimanapun ya. Nah, oke ya. Nah, dan sepertinya kita juga bisa bermain di sana ya melalui aplikasi ya, melalui
online ya. Jadi tidak harus seperti dulu harus datang ke perusahaan sekuritasnya atau ke lembaga keuangannya. Sekarang bisa cukup mudah dilakukan dalam genggaman tangan ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu adalah pasar saham ya. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, jadi bagaimana kalau kita beli langsung ya? Bagaimana kalau kita beli langsung sahamnya dari emitennya, dari perusahaannya? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Ya, jadi kita harus bertransaksi lewat satu tempat, ya, satu sistem tempat ya, yang namanya adalah pasar modal atau pasar saham atau bursa efek. Ya, jadi kata bursa adalah pasar. Jadi kita tidak bisa bertransaksi di luar pasar modal untuk mendapatkan atau menjual saham yang kita inginkan. Ya, itu tidak bisa. Ya. Dan tentu saja ketika terjadi jual dan beli, itu akan ada jasa yang dikenakan di charge kepada kita ya dari pasar modal itu. Dan mungkin juga ada pajak atau potongan-potongan lain dari legal ya atau dari official dari pemerintah ya seperti itu. Oke, kemudian ini ada kata indeks. Nah, pengertian indeks sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian topik berikutnya adalah bagaimana pasar modal ini bekerja, ya, bagaimana stock market ini bekerja. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, jadi masyarakat ini sudah suka ya untuk terlibat dalam stock market itu sudah puluhan tahun ya, bahkan mungkin bisa 100 tahunan ya. Jadi masyarakat atau pebisnis atau investor ini suka ya, dia jual beli saham itu di stock market dan juga makin banyak perusahaan juga yang menebakan ya, menggo publikkan perusahaannya dan menjual, mendapatkan dana segar dari masyarakat dan melepas sebagian sahamnya itu ke masyarakat. Itu semakin banyak ya. Bahkan tidak hanya perusahaan swasta, tapi perusahaan-perusahaan negeri atau BUMN juga banyak yang melakukan itu ya. Sebagai contoh Bank BRI, Bank BNI, Bank apa lagi? Bank Mandiri, ya. Kemudian yang swasta juga banyak yang lain ya seperti itu. Nah, oke ya, kita ikuti alur dari Investpro ini ya. Nah, ya. Jadi pertukaran oke ya, ini bisa kita baca ya. Pasar saham sebagai rumah lelang ya, rumah lelang yang terregulasi. Nah, di sini jangan khawatir ya bagi adik-adik sekalian ya. Jadi kalau kita mendaftar pada perusahaan sekuritas yang memang legal ya, legal, maka jangan khawatir uang kita aman ya. Uang kita aman dalam artinya tidak kecurian gitu ya, tidak bukan penipuan ya kalau memang sekuritasnya adalah legal. Ya, tetapi kalau memang kalah atau rugi itu ya bisa ya, bisa untung bisa rugi ya seperti itu. Ya. Nah, jadi mereka atau kita kita yang beli saham di situ dinamakan investor. Ya, jadi ini ada dua istilah ya, guys ya. Ada istilah investor dan ada istilah spekulator. Ya, jadi bedanya di mana kalau investor itu berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, ya, dan melakukan pemilihan saham secara logika, secara analisis, ya. Jadi beda dengan spekulator ya. Jadi spekulator ini lebih ke arah untung-untungan, ya. Jadi misalnya saya itu gak ngerti ini yang saya beli apa, wis pokoknya kata orang begini atau kata influencer begini, saya beli ini, ya. Atau tiba-tiba ditakuti begini, saya langsung ya beli ini atau jual ini, ya, gitu ya, tanpa berdasarkan analisis, misalnya analisis laporan keuangan atau analisis pasar atau tanpa belajar dulu langsung melakukan action, gitu ya. Itu namanya saya spekulator, ya, gitu. Nah, apakah spekulator banyak di pasar modal? Banyak, ya, banyak sekali, ya. Ya, kita nggak bisa tahu ya, karena itu bebas ya. Kita nggak bisa tahu
Apakah orang tersebut betul-betul beli dengan analisis atau belinya asal-asalan aja? Itu bebas-bebas aja. Ya, gitu ya. Namun yang saya sarankan di video ini adalah kita bertindak sebagai investor, ya, bukan spekulator. Karena apa? Karena kita diberkahi dengan analisis, kemampuan memprediksi, kemampuan mengukur resiko, ya. Nah, ya, jadi itu kita dan jangkauan kita bukan cuma sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, ya. Bisa jadi berbulan-bulan atau mungkin setahun dan 2 tahun, ya. Maka kita bergerak dengan pola pikir sebagai investor, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah beli-beli atau jual-jual. Nah, ini ya, jadi kalau dalam pasar modal itu sebenarnya actionnya cuma dua, ya, belinya, beli sama jual, ya, sama waktu, kapan belinya, kapan jualnya. Ya, cuman itu aja sih aktivitasnya, ya. Tetapi dengan aktivitas yang cuman simple itu aja, beli dan jual pada tanggal tertentu, itu analisisnya bisa panjang lebar. Ya, apalagi kalau uang yang kita beli dan jualkan itu uang yang relatif gede, ya. Ya. Nah, untuk batasan uang di sini sebenarnya boleh dibilang nggak terbatas, ya. Jadi tergantung kekuatan kita yang mau berinvestasi dan tergantung resiko yang berani kita tanggung, ya. Nah, semakin uang kita gede, maka bisa jadi potensi profitnya makin besar, sekaligus potensi ruginya juga makin besar. Ya, jadi itu ya. Nah, seperti itu. Aktivitasnya, actionnya hanya beli dan jual pada tanggal tertentu. Ya. Nah, kemudian ada bursa saham utama. Ya, nah terus terang ini saya juga belum tahu ya yang artinya utama ini apa, ya. Oke ya, mungkin bisa dibaca sendiri di sini, ya. Saya akan terus ke bagian yang berikutnya, ya. Nah, ya, tapi menurut saya ini nggak terlalu signifikan, ya. Oke ya, bursa saham yang utama. Oh, bursa saham yang utama maksudnya adalah pasar-pasar modal yang sangat populer, ya, di dunia adalah New York Stock Exchange di kota New York, Amerika, atau kota bisnis di Amerika. Ya, jadi New York itu adalah hmm, kota bisnis, kota bisnis terbesar di Amerika Serikat, ya. Nah, kalau Washington DC itu adalah ibu kota, ya, jadi pusat pemerintahan. Sedangkan New York adalah kota bisnisnya, ya. Nah, beda dengan Indonesia pada posisi 2022 ini, ya. Jadi kota bisnis dan kota pemerintahnya masih jadi satu, ya, yaitu Jakarta. Ya, tapi sebentar lagi tahun 2024 pusat pemerintahan akan berpindah ke sebuah kota di Kalimantan, ya. Kemudian yang kedua adalah Nasdaq, ya, pasar saham Nasdaq ini yang paling salah kedua favorit di dunia. Kemudian bursa efek Tokyo, bursa efek Shanghai, dan bursa efek Hong Kong, ya. Nah, meskipun banyak nama-nama keren bursa efek gede-gede di dunia, ya, New York, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, dan kedengaran seperti kota-kota yang wow, ya. Tetapi kita boleh berbangga dengan bursa efek Indonesia karena menurut informasi yang saya dengar, bursa efek Indonesia itu tidak kalah dengan bursa-bursa efek di luar negeri pada tingkat pertumbuhannya. Ya, jadi pertumbuhan bursa efek Indonesia itu kalau saya nggak salah dengar, ya, data 2022 sekarang sampai yang lalu itu salah satu bursa efek di dunia yang pertumbuhannya oke, ya, oke banget, ya, dibandingkan yang lain-lain. Ya, ini boleh dicek, ya. Jadi makanya eh, mengapa salah satu alasan ini video ini saya buat adalah untuk membuka mata, ya, adik-adik sekalian dan rekan-rekan bahwasanya kita punya bursa efek yang oke, ya. Nah, ya, kenapa kok kita nggak memanfaatkan? Kenapa kita nggak berpartisipasi atau mempelajari itu? Ya, siapa tahu kita bisa mendapatkan benefit dengan kita menjadi investor di Bursa Efek Indonesia, ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana perekonomian mempengaruhi pasar saham, ya. Nah, sebelumnya mohon maaf, ya, jadi video ini apabila terlalu panjang mungkin saya akan bagi menjadi 2 bagian.
ya. Karena di sini saya lihat cukup panjang ya yang harus di apa dijelaskan di sini ya. Oke. Nah, ini adalah pengaruh ekonomi terhadap pasar saham ya. Jadi pengaruh ekonomi terhadap pasar saham ya. Nah, em, kenapa ini saya perkenalkan kepada adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sekalian? Karena ini menarik banget ya. Jadi kalau kita belajar atau sebagai investor pasar modal, maka secara nggak langsung kita harus mau tahu dengan perekonomian Indonesia. Ya, nah jadi ini bagus ya untuk pembelajaran ya. Jadi sekaligus belajar ekonomi makro. Nah, ini ya sekaligus belajar ekonomi makro Indonesia. Ya, jadi mau tahu dengan situasi Indonesia. Ini menurut saya bagus ya sebagai investor kita berusaha apa mencari profit tapi kita juga mau belajar tentang perekonomian Indonesia ya gitu. Nah, beberapa faktor yang punya pengaruh signifikan terhadap kondisi pasar modal Indonesia yaitu ini ditulis di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini ya iklim politik. Nah, ya jadi semakin stabil kondisi politik dan pemerintahan itu semakin bagus dan kondusif ya bagi pasar modal Indonesia ya. Nah, jadi ya logikanya jelas banget ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa menggerakkan ekonomi bisnis kalau situasinya nggak aman, nggak tentrem ya. Sebagai contoh yang terjadi tahun 2020 bulan Maret itu ya, di mana terjadi pandemi. Nah, itu situasinya nggak kondusif ya, sehingga masyarakat dan pelaku pasar untuk menggerakkan perekonomian itu agak susah karena dibatasi geraknya ya. Nggak boleh keluar rumah, harus di rumah terus, harus dipaksa online dan sebagainya itu. Nah, jadinya situasi keamanannya kurang oke karena pengaruh luar ya. Akhirnya efeknya ke kondisi pasar modalnya gitu ya. Dan sebagai catatan bagi adik-adik sekalian ya, jadi kondisi pasar modal ini bisa dianggap sebagai refleksi perekonomian negara kita. Ya, jadi kalau pasar modal Indonesia itu bertumbuh dengan baik, maka itu bisa menjadi refleksi bahwasanya kondisi perekonomian Indonesia itu juga baik. Ya, jadi 700 atau hampir 800 perusahaan yang bergerak secara aktif pada pasar modal Indonesia itu bisa menjadi refleksi kondisi perekonomian Indonesia. Ya, jadi harapannya nanti dalam kedepannya perekonomian Indonesia juga bertumbuh, iklim politiknya juga oke, sehingga apa pasar modal bertumbuh, perekonomian Indonesia juga bertumbuh ya. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial. Ya, saya terus terang tidak begitu mempelajari tentang faktor sosial ini ya. Yang saya banyak dengar adalah tentang suku bunga. Nah, ini pengaruh banget ya, pengaruh signifikan ya. Nah, berarti suku bunga ini mempengaruhi beberapa sektor di pasar modal atau perusahaan ya. Sebagai contoh ya, ini saya jelaskan secara singkat aja ya, karena kita tidak fokus pada pengaruh suku bunga terhadap terhadap nilai pasar modal. Jadi contohnya misalnya perusahaan properti ya, jadi perusahaan properti atau saya jualan rumah ya. Nah, itu tergantung oleh KPR atau kredit pemilikan rumah atau mortgage ya gitu ya. Jadi jarang sekali ya orang beli rumah itu cash ya. Jadi misalnya rumahnya ya rumah-rumah menengah aja 500 juta misalnya. Jarang sekali orang beli cash langsung 500 juta hari ini. Terus rumahnya mana ya seperti itu jarang ya kecuali rumah second ya. Nah, tetapi rumah-rumah baru yang baru dibangun itu biasanya dibayar secara nyicil ya, ngangsur ya, lewat bank ya, lewat bank. Nah, itu banknya dan saya sebagai orang yang beli itu adalah pengangsur itu lewat satu program yang namanya KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, apabila bunga KPR-nya itu naik, maka tentu saja mengecilkan minat calon pembeli rumah. Nah, jadi itu hubungannya dekat banget ya, suku bunga dengan perusahaan properti. Nah, jadi apabila perusahaan properti ordernya itu kecil ya, mengecil karena apa calon pembelinya itu males untuk beli karena suku bunganya lagi tinggi ya, maka tentu saja nilai sahamnya itu biasanya cenderung rendah ya.
Kemudian tren, nah ini tren ini berhubungan dengan pemasaran, ya tentu saja tren masyarakat ini kemana ya tahun depan ya. Nah misalnya trennya sekarang untuk tahun depan adalah misalnya kita tahu tahun 2023 adalah ini ya pilpres ya pemilihan pilpres, pilpresnya Februari 2024, kemudian gaungnya atau hawanya itu akan terasa 2023 kan ini sudah diplanningkan ya seperti itu. Nah, pasti trennya teman-teman bisa menebak ya. Jadi trennya ketika terjadi gaung kampanye itu nanti itu apa pengucuran dana akan ada pada sektor-sektor apa ya. Nah, itu ya. Jadi tren ke depan akan bagaimana ya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua misalnya trennya dalam 2 tahun lagi misalnya ya suku bunga akan turun ya. Nah, misalnya seperti begitu ya. Nah, maka kita juga bisa menebak ya atau memprediksi kalau suku bunga turun maka minat orang untuk beli rumah makin tinggi. Nah, jadi harga rumah atau banyak rumah-rumah yang terjual. Nah, kalau rumah-rumah banyak yang terjual maka perusahaan properti lebih untung. Nah, kalau perusahaan properti lebih untung maka tentu saja harga sahamnya akan terdongkrak naik. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kondisi tren masyarakat, politik itu mempengaruhi itu semua dan itu bagusnya kita mempelajari itu ya sehingga kita bisa juga belajar tentang makroekonomi gitu ya. Nah, kemudian juga di sini tertulis perubahan yang disukai investor. Nah, ini relatif banget ya. Kita nggak tahu investor pasar modal Indonesia itu gayanya kayak apa saja. Kita nggak tahu. Mereka punya duit dan mereka mau di sektor yang mana. Nah, tapi yang jelas pastinya ya 99% pasti mereka mau di sektor-sektor yang bertumbuh, yang berlaba. Biasanya gitu ya yang saya tahu ya. Ya, jadi silakan tulis di komen sehingga ada faktor lain. Tapi yang jelas yang saya tahu hingga saat ini kita mau investor mau perusahaan yang labanya gede, labanya jangka panjang, ya rata-rata seperti itu, ya. Gitu. Oke, nah kemudian penjelasan dari Investbro di sini bisa dibaca, ya. Nah, ya di sini ada juga kata risiko. Nah, ini ya risiko ini kata yang perlu saya garis bawahi. Ya, jadi semua jenis investasi itu mengandung risiko. Ya, dari yang risikonya sangat kecil sampai yang risikonya gede. Ya, nah pasar modal itu adalah instrumen investasi yang risikonya relatif besar. Ya, kenapa besar? Beda dengan deposito yang kita taruh di bank, kita duduk santai-santai, kerjaan yang lain, duit pasti bertumbuh. Ya, nah sedangkan pasar modal ini tidak demikian. Ya, jadi uang yang kita investasikan itu nggak ada jaminan bahwa tiap harinya atau tiap bulannya akan selalu meningkat. Ya, bahkan bisa menurun. Ya, seperti begitu ya. Jadi resikonya tinggi. Jadi makanya perlu ada pembelajaran lebih lanjut tentang manajemen resiko pasar modal. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada istilah konservatif. Nah, ya, jadi tiap orang itu beda-beda ya manajemen risikonya ya. Jadi ada yang konservatif, oh yang saya nggak berani kalau resiko tinggi ya, saya mau yang aman-aman aja. Misalnya saya deposito berjangka aja di bank pemerintah misalnya, itu kan aman ya, nggak banyak pikiran ya seperti itu. Nah itu mereka-mereka yang menganut konservatif. Tapi ada juga mereka yang masuk pasar modal ya dengan pikiran yang konservatif seperti itu juga ada. Ya, jadi mereka hanya beli saham-saham perusahaan bank yang mereka percaya. Ya, seperti itu jadi konservatif. Ya, tapi dalam pasar modal ini bebas ya, kita punya pikiran apapun, nggak masalah asal kita ada duitnya ya, gitu ya. Nah, jadi kita mau beli saham apapun yang bebas ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa itu saham ya. Oke, ini nggak ada waktunya ya. Oke ya, jadi apa itu saham ya? Oke ya. Jadi saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Ya, jadi kalau saya pegang satu lembar saham BBCA, artinya saya punya secara legal saya adalah owner dari BBCA
dengan persentase yang satu lembar itu ya dari sekian banyak lembar sahamnya ya gitu ya. Nah, itu adalah saham ya, bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dan apabila nantinya BBCA ini bagi dividen, saya berhak mendapatkan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi dari benefit dari pemegang saham. Jadi kalau perusahaannya itu bagi keuntungan yang namanya dividen, maka saya berhak mendapatkan itu. Ya, kalau saya masih menjadi pemegang saham BBCA misalnya. Ya, demikian juga kalau nilai sahamnya itu meningkat dari nilai yang saya beli, maka saya mendapatkan uh, potensi keuntungan ya seperti itu. Tapi sebaliknya juga kalau nilai sahamnya menurun ya dari nilai yang saya beli, maka saya menderita potensi kerugian ya seperti itu. Kemudian mungkin untuk video ini saya akan eh, oke ya, saham saya akan stop sampai saham publik dan saham tertutup ya. Oke ya, supaya penjelasannya tidak berpanjang lebar ya. Oke, dan tidak terlalu panjang ya. Nah, ya saham publik dan saham tertutup. Nah, ini kembali kepada keinginan dari foundernya perusahaan itu. Ya, apakah perusahaannya tetap tertutup? Tertutup itu artinya bukan dia menutup diri, gerbangnya ditutup, nggak ada orang masuk keluar ya, supplier nggak bisa masuk keluar itu bukan ya. Tapi artinya secara legal kepemilikannya hanya dimiliki oleh owner, oleh founder. Ya, itu artinya saham tertutup. Ya, jadi PT biasa, bukan TBK. Ya. Nah, tetapi kalau dia membuka atau menawarkan sahamnya kepada publik, kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat luar ya, investor asing ya. Nah, jadi investor asing boleh beli loh ya saham di sini boleh, mereka boleh beli ya. Nah, itu artinya eh, perusahaan saya adalah perusahaan publik atau go public ya. Nah, atau TBK ya. Jadi perusahaan yang TBK itu adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat ya. Jadi boleh dibeli oleh masyarakat ya seperti itu ya. Nah, jadi bedanya jelas ya antara perusahaan yang tertutup sama perusahaan yang terbuka. Jadi perusahaan yang terbuka itu menjual atau menawarkan kepemilikannya pada masyarakat ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah benefit apa yang didapatkan ya. Jadi kalau saya menjual kepemilikan uh, apa modal atau saham saya ke masyarakat, maka saya mendapatkan dana segar. Ya, jadi itu yang diinginkan oleh uh, oleh perusahaan. Ya, nah pilihannya kalau saya tidak mendapatkan dana segar itu dari masyarakat, saya bisa meminjamnya dari bank. Tapi kalau dari bank kan lebih 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 keras ya, lebih lebih istilahnya itu lebih saklek ya. Tapi kalau dengan masyarakat kan apalagi yang punya itu orang banyak ya gitu ya. Jadi kan tidak se se tak sekeras sesaklek kalau saya pinjam uang dari bank ya seperti itu ya. Jadi nah tetapi juga kewajibannya sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut harus secara rutin ya melaporkan ya laporan keuangannya kepada OJK. Ya, jadi istilahnya itu harus profesional kerjanya ya, karena kamu dapat dana dari masyarakat, maka ya kamu harus rutin ya, rutin rutin untuk ngasih laporan keuangan itu tepat waktu ya seperti itu. Ya, jadi itu adalah plus minus dari saham publik ya atau perusahaan publik ya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua perusahaan publik itu juga disiplin dalam hal ini? Tidak ya. Ya, jadi tidak semua saham-saham perusahaan publik itu disiplin. Ya, banyak juga perusahaan-perusahaan publik yang menurut saya juga kurang disiplin dan kurang sehat itu juga banyak. Ya, jadi ini kembali kepada kemampuan pembelajaran kita untuk selalu mengupdate ya dan memilih hanya perusahaan-perusahaan yang sehat ya dan yang cocok bagi kita. Ya.
Oke, saya rasa penjelasan saya cukup sampai sini dulu ya. Yang berikutnya akan saya jelaskan pada video yang berbeda. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan, bisa langsung pada kolom komen ya. Silakan, apa saja bisa ditanyakan seputar dunia keuangan ini dan pasar modal ini. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke ya, terima kasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu semuanya.